Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Ustaz Syaifullah Kamali selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam, serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Di sini izinkan saya Alifia Erindavani untuk menyampaikan presentasi sebagai bentuk dari tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam. Teman-teman sekalian, peradaban Islam merupakan salah satu peradaban besar yang memiliki pengaruh luas terhadap sejarah dunia. Peradaban Islam ini tumbuh dari fondasi keimanan yang kuat serta sistem pendidikan yang kokoh. Melalui pendidikan, nilai-nilai Islam tidak hanya diajarkan, tetapi juga ditanamkan untuk membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak. Teman-teman sekalian, izinkan saya memulai presentasi ini dengan sebuah refleksi singkat. Ketika kita mendengar kata peradaban Islam, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada masa lalu, contohnya pada masa keemasan dinasti Abbasiyah atau pada keindahan Andalusia. Namun pertanyaan pentingnya adalah, apakah peradaban Islam itu hanya cerita masa lalu, atau mungkinkah kita bisa menciptakannya kembali di era artificial intelligence dan media sosial ini? Nah, untuk bisa menjawab tantangan masa kini, kita harus kembali ke akarnya. Oleh karena itu, kita akan memulai presentasi ini dengan memahami fondasi konsep peradaban dan pendidikan Islam seperti yang terlihat di slide sebagai tinjauan awal. Dan setelah itu, kita akan melangkah maju, melihat secara strategis kemana arah pendidikan dan peradaban Islam di era modern ini. Teman-teman sekalian, pada presentasi ini kita memiliki 4 pembahasan utama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup peradaban Islam. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai konsep pendidikan Islam dalam perspektif peradaban. Pembahasan yang ketiga mengenai hubungan antara peradaban dan pendidikan Islam. Kemudian pembahasan yang keempat mengenai nilai-nilai dasar pendidikan Islam sebagai fondasi peradaban. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup peradaban Islam. Kita mulai pembahasan ini dengan mengetahui dahulu istilah dari peradaban. Jadi dalam bahasa Indonesia, kata peradaban atau civilization sering kita kaitkan atau bahkan diterjemahkan dengan istilah Arab, yaitu al-hadharah. Dan perlu kita pahami secara sederhana bahwasannya al-hadharah ini adalah istilah yang lebih dekat dengan kebudayaan. Jadi, peradaban Islam bukan hanya tentang bangunan fisik atau teknologi, melainkan tentang kompleksitas nilai, cara hidup, dan karya intelektual. Ini digarisbawahi yang dikembangkan oleh umat Islam. Jadi, poin kuncinya adalah peradaban adalah wujud dari fisik dan non-fisik. Peradaban adalah wujud fisik dan non-fisik dari nilai-nilai Islam atau kebudayaan yang sudah matang dan tertata. Pemahaman istilah ini sangatlah penting. Mengapa? Agar kita tidak hanya fokus pada hal-hal materi dan pembahasan ini, tetapi juga pada moral, etika, dan ilmu pengetahuan sebagai inti dari peradaban Islam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, melanjutkan pembahasan kita tentang istilah. Di slide ini kita akan melihat perbedaan antara kebudayaan atau kultur dan peradaban atau civilization secara sederhana. Yang pertama, kebudayaan. Jadi apa itu kebudayaan? Kebudayaan mencakup seluruh nilai, etika, kebiasaan, dan pola pikir yang dianut oleh masyarakat Islam. Ini adalah bahasanya DNA kolektif bagi umat Islam. Kemudian selanjutnya peradaban atau civilization. Apa itu peradaban? Jadi peradaban adalah ketika nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam masyarakat Islam tadi diorganisir, kemudian disistematisasi sehingga menghasilkan karya monumental yang menunjukkan kemajuan. Contohnya, budaya literasi dan cinta ilmu. Jadi sejak turunnya wahyu pertama yaitu Iqra, umat Islam memiliki budaya untuk menghargai membaca dan menuntut ilmu. Dan ini adalah kebiasaan harian atau nilai yang diajarkan di rumah dan masih sederhana. Kemudian contoh transformasinya. Jadi budaya membaca dan menuntut ilmu tadi kemudian bertransformasi menjadi peradaban dengan didirikannya Baitul Hikmah di Baghdad atau Universitas Al-Azhar di Kairo. Intinya, kebudayaan melahirkan peradaban dan peradaban memperkaya kebudayaan.
Ketika peradaban sudah maju, misalnya adanya sistem hukum yang adil, ia akan memperkuat dan memperbaiki kualitas kebudayaan di masyarakat umum. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai hubungan antara kebudayaan dan peradaban. Jadi hubungan antara kebudayaan dan peradaban ini bersifat integral. Kebudayaan dapat kita ibaratkan sebagai jiwa atau fondasi, sedangkan peradaban adalah tubuh dari jiwa tadi dan arsitektur yang tegak di atas fondasi yang telah saya sebut. Kebudayaan mencakup peradaban, namun peradaban adalah bagian spesifik yang telah mencapai kematangan. Dalam konteks Islam, kebudayaan adalah nilai dasar kita, yaitu iman, etika, dan ilmu. Dan peradaban adalah perwujudan nyata dan sistematis dari nilai-nilai tersebut yang harus terus kita bangun dan kita kembangkan. Setelah memahami istilah dan hubungannya, kita masuk ke inti terdalam, yaitu hakikat peradaban Islam. Intinya hanya pada satu kalimat yang tertulis di slide, yaitu peradaban Islam adalah peradaban yang berakar pada worldview Islam dan ditegakkan atas dasar akidah yang kuat. Jadi apa maksudnya? Worldview Islam atau pandangan dunia Islam ini adalah cara kita melihat seluruh realitas seperti dunia, manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan, itu semuanya dilihat melalui lensa tauhid atau keesaan Allah. Kemudian akidah yang kuat, ini adalah fondasi iman yang tidak tergoyahkan. Jadi poin kuncinya adalah diferensiasi peradaban itu berbeda dengan peradaban manapun, contohnya peradaban barat, peradaban timur, dan lain-lain. Kenapa? Karena seluruh kemajuan seperti sains, teknologi, seni, dan sistem sosialnya dibangun atas dasar moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya adalah ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi. Mengembangkan ilmu pengetahuan bukan hanya untuk materi, tetapi sebagai wujud ibadah dan pengabdian kepada Allah. Inilah modal utama kita untuk menjawab tantangan kontemporer, yaitu peradaban kita memiliki ruh, yaitu akidah. Selanjutnya, kita melihat ruang lingkup peradaban Islam dari sisi dimensi waktu atau periodisasi sejarah. Jadi para sejarawan membaginya menjadi 3 periode utama yang menunjukkan pasang surut peradaban kita. Yang pertama adalah periode klasik, dimulai pada tahun 650 hingga tahun 1250 Masehi. Ini adalah masa keemasan atau Golden Age. Pada masa ini, Islam mengalami puncak kejayaan politik, ekonomi, dan intelektual. Contohnya adalah didirikannya Baitul Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan riset ilmiah, serta munculnya ilmuwan seperti Al-Khwarizmi sebagai penemu Al-Jabar. Kemudian selanjutnya, periode pertengahan, dimulai pada tahun 1250 hingga tahun 1800 Masehi. Periode ini juga disebut sebagai masa keemasan 3 kerajaan besar, yaitu yang pertama Ottoman Empire, kemudian yang kedua Mughal Empire, dan yang ketiga Safawi Empire. Periode ini ditandai sebagai masa kemunduran dan stagnasi setelah guncangan besar. Pada periode ini, kekuatan politik Islam terpecah dan lebih fokus ke arah pertahanan wilayah daripada inovasi. Jadi meskipun masih ada kerajaan besar seperti contohnya Kesultanan Utsmaniyah, tetapi fokusnya lebih kepada ekspansi militer dan administrasi. Sementara semangat riset dan penemuan ilmu pengetahuan murni mulai meredup. Kemudian selanjutnya periode modern, dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Nah, ini adalah masa kebangkitan dan pembaruan. Pada masa ini, umat Islam sadar akan ketertinggalan mereka dari Barat dan berusaha mengejar dengan melakukan reformasi. Contohnya, mulai munculnya gerakan-gerakan pembaruan pendidikan dan pemikiran oleh tokoh seperti contohnya Muhammad Abduh yang menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan ilmu umum serta membuka pintu ijtihad kembali. Jadi, periodisasi ini menunjukkan bahwa peradaban itu dinamis, kadang naik, kadang turun. Kita berada di periode modern yang penuh dengan tantangan sekarang. Jadi tugas kita sekarang adalah menentukan bagaimana warisan pemikiran dan pendidikan Islam yang kita miliki bisa menjadi energi untuk bangkit kembali selaras dengan semangat periode klasik. Selain periodisasi,
Ruang lingkup peradaban Islam juga mencakup semua aspek kehidupan yang merupakan hasil daya, rasa, dan karsa umat Islam yang dijiwai oleh nilai agama. Aspek-aspek ini sering diidentikan dengan lingkup kajian ilmu sejarah secara umum yang meliputi dalam dimensi manifestasi. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Ini mencakup kajian terhadap sistem khilafah, kesultanan, dan model kepemimpinan. Kemudian selanjutnya, dimensi ekonomi mencakup perkembangan sistem perniagaan, perpajakan, keuangan seperti baitul mal dan jalur perdagangan. Kemudian dimensi yang selanjutnya, dimensi ilmu pengetahuan dan teknologi mencakup perkembangan astronomi, matematika, kedokteran, filsafat, dan pendirian lembaga-lembaga ilmiah. Kemudian dimensi selanjutnya yaitu dimensi hukum mencakup perkembangan madhab-madhab fikih, sistem peradilan, dan kodifikasi hukum Islam. Kemudian dimensi yang selanjutnya, dimensi kesenian dan arsitektur mencakup perkembangan kaligrafi, kemudian pembangunan monumental seperti masjid, madrasah, dan kerajaan. Kemudian yang selanjutnya, dimensi agama dan keyakinan. Ini mencakup dinamika pemikiran teologis seperti kalam, tasawuf, dan perkembangan ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu lainnya. Intinya, ruang lingkup peradaban Islam adalah studi komprehensif tentang apa yang telah diciptakan umat Islam di berbagai bidang dan di berbagai era yang dijiwai oleh nilai Islam. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan yang ketiga mengenai konsep pendidikan Islam dalam perspektif peradaban. Pendidikan Islam atau yang dikenal dalam terminologi Arab sebagai at-tarbiyah al-islamiyah merupakan fondasi utama bagi pembangunan peradaban Islam. Konsep ini jauh melampaui proses transfer pengetahuan biasa. Jadi pendidikan Islam adalah sebuah proses pembinaan manusia secara menyeluruh dan terintegrasi. Inti dari konsep at-tarbiyah al-islamiyah adalah mencapai keseimbangan harmonis antara berbagai aspek fundamental kemanusiaan, yaitu yang pertama, aspek spiritual. Ini mencakup atau ruhaniyah, yang mencakup penguatan akidah, keimanan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek yang kedua, aspek intelektual atau akliyah, yang mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, daya nalar, dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian aspek yang ketiga, aspek moral atau akhlakiyah, yang mencakup pembentukan karakter, etika, dan perilaku yang mulia. Kemudian pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan individu, melainkan juga memiliki tujuan peradaban yang lebih luas. Jadi pendidikan Islam ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu membentuk insan kamil atau manusia paripurna, yaitu individu yang mampu menyeimbangkan antara tuntunan dunia dan akhirat, mengamalkan ilmunya, serta menjadikan akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Jadi pendidikan Islam bertujuan mencetak individu yang bertanggung jawab dan mampu berkontribusi aktif dalam membangun tatanan sosial yang adil dan bermartabat sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat. Kemudian tujuan yang ketiga, untuk memelihara nilai peradaban. Jadi pendidikan berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mentransfer nilai-nilai luhur Al-Quran dan Sunnah dari generasi ke generasi, memastikan bahwa fondasi spiritual peradaban Islam tetap kokoh. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai nilai-nilai dasar pendidikan Islam sebagai mengenai hubungan antara peradaban dan pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam atau at-tarbiyah al-islamiyah adalah poros utama kebangkitan peradaban. Ia merupakan proses pembinaan manusia yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan integral antara aspek spiritual, intelektual, dan moral berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemajuan peradaban Islam pada masa klasik tidak terlepas dari keberhasilan sistem pendidikannya. Dalam yang pertama, transfer nilai. Jadi nilai-nilai Islam ditransfer dan diinternalisasi secara sistematis
dalam diri generasi muda. Kemudian yang kedua, integrasi ilmu. Jadi sistem pendidikan berhasil menyatukan ilmu agama, nakliyah, dan ilmu umum, akliyah. Lembaga-lembaga Islam seperti madrasah dan universitas Islam, misalnya Madrasah Nizamiyah, berfungsi sebagai pusat inkubasi ilmuwan ulama yang menguasai sains dan moralitas yang menjadi pilar pokok peradaban Islam. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Ini pembahasan yang terakhir mengenai nilai-nilai dasar pendidikan Islam sebagai fondasi peradaban. Jadi pendidikan Islam tidak hanya sekadar memindahkan pengetahuan, tetapi didirikan atas dasar pilar-pilar nilai yang menjamin terciptanya peradaban yang seimbang antara kemajuan material dan spiritual. Nilai-nilai ini menjadi fondasi utama bagi pembentukan karakter manusia beradab, yang pada akhirnya melahirkan sebuah peradaban yang berlandaskan tauhid. 4 nilai utama yang menjadi basis pendidikan Islam adalah: yang pertama, tauhid atau keimanan. Nilai ini merupakan landasan filosofis dan spiritual utama seluruh aktivitas pendidikan. Tauhid memastikan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang diperoleh tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Kemudian nilai kedua adalah ilmu atau ilmu. Ilmu dipandang sebagai sarana esensial untuk mencapai kemajuan peradaban dan sekaligus sebagai jalan untuk mengenal serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai yang ketiga adalah amal soleh, menekankan pada penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Jadi pendidikan harus menghasilkan kontribusi dan manfaat praktis bagi masyarakat dan lingkungan. Kemudian nilai yang keempat, akhlak. Karakter dan moralitas yang mulia adalah hasil puncak atau output dari seluruh proses pendidikan. Akhlak menjadi tolak ukur keberhasilan seorang individu dan sebuah peradaban. Nilai-nilai semua ini berorientasi pada tujuan yang lebih besar, yakni pembentukan manusia yang beradab. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Naqwib Al-Attas dalam kitabnya, bahwasannya tujuan pendidikan Islam bukan hanya untuk menghasilkan manusia cerdas, tapi juga manusia beradab yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, peradaban Islam adalah manifestasi dari sistem pendidikan yang berhasil menyelaraskan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.